Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Fauziah dengan NIM STI 2023-03305. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Singgi Biandoko, SPD MKom. Paper yang akan saya bahas berjudul Analisis Perbandingan Algoritma ID3 dan KNN pada klasifikasi emosi teks berita berbahasa Indonesia. Di sini ada identitas paper. Nah, paper yang saya review itu berjudul Analisis Perbandingan Algoritma ID3 dan KNN pada klasifikasi emosi teks berita berbahasa Indonesia. Penelitian ini ditulis oleh Pramudia P. Insan dan Kusrini serta dipublikasikan pada jurnal Metik yang terakreditasi Sinta 3. Paper ini diterbitkan pada volume 5 nomor 1 tahun 2021. Masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin berkembangnya internet yang menghasilkan data teks berita dalam jumlah yang sangat besar. Teks berita tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengandung berbagai emosi yang dapat dianalisis. Proses identifikasi emosi secara manual membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan metode klasifikasi otomatis yang mampu mengenali emosi dalam teks berita berbahasa Indonesia. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membandingkan performa algoritma ID3 dan K-Nearest Neighbor atau KNN dalam melakukan klasifikasi emosi pada teks berita berbahasa Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui algoritma mana yang memiliki performa lebih baik dalam proses klasifikasi tersebut. Kemudian batasan masalah dan tujuan. Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah. Pertama, data yang digunakan sebanyak 220 teks berita yang berasal dari portal berita viva.co.id. Yang kedua, penelitian hanya menggunakan dua algoritma yaitu ID3 dan KNN. Yang ketiga, penelitian difokuskan pada klasifikasi emosi teks berbahasa Indonesia. Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah menentukan algoritma yang memiliki performa terbaik dalam klasifikasi emosi teks berita. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah 220 data teks berita yang diperoleh dari portal berita viva.co.id. Sedangkan objek penelitian adalah proses klasifikasi emosi pada teks berita menggunakan algoritma ID3 dan KNN untuk mengetahui algoritma yang memberikan hasil terbaik. Kemudian metodologi penelitian. Metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah pengumpulan data teks berita. Selanjutnya dilakukan pre-processing teks untuk membersihkan data yang akan digunakan. Kemudian dilakukan pembobotan kata menggunakan metode TF-ADF. Setelah itu dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma ID3 dan KNN. Tahap terakhir adalah evaluasi akurasi untuk membandingkan performa kedua algoritma tersebut. Nah, algoritma ID3. ID3 merupakan algoritma klasifikasi berbasis decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini bekerja dengan memilih atribut yang paling berpengaruh untuk membentuk cabang keputusan. Nah, keunggulan dari ID3 adalah mudah dipahami, mudah diinterpretasikan, dan mampu menghasilkan aturan klasifikasi yang jelas. Kemudian ada algoritma KNN. KNN atau K-Nearest Neighbor merupakan algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan data dengan data lainnya. Algoritma ini menentukan kelas suatu data berdasarkan tetangga terdekat yang memiliki karakteristik serupa. Nah, KNN merupakan algoritma yang sederhana dan sering digunakan dalam berbagai kasus klasifikasi data. Kemudian hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma ID3 memiliki performa yang lebih baik dibandingkan algoritma KNN. Akurasi tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 71,25% dengan pembagian data latih sebesar 75% dan data uji sebesar 25%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa algoritma ID3 lebih efektif dalam melakukan klasifikasi emosi pada teks berita berbahasa Indonesia. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian,
Saya menyimpulkan bahwa algoritma ID3 lebih efektif dibandingkan KNN dalam klasifikasi emosi teks berita berbahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa proses klasifikasi emosi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan teknik text mining. Nah, hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan klasifikasi teks dan analisis emosi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review paper yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma ID3 dan KNN pada Klasifikasi Emosi Teks Berita Berbahasa Indonesia. Semoga hasil review ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan algoritma klasifikasi dalam bidang teks mining, khususnya pada klasifikasi emosi teks berita berbahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.